Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'lamu al-jannati wal jannah wa yaqawna bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بركات في الدين والدنيا والآخرة فجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم فيهجرنا في زمرتهم بالعافية وسلامتهم ثم الفاتح صاحب المنبرة الحبيب الحسين بن أبو بكر العيدروس والبدر ما يشهد القدر ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن الله نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa nusur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kita masuk pembahasan sifat yang ketiga ya. Kemarin sidik, amanah, sekarang kita akan masuk sifat tabligh. Wajib wa yajibu fi haqqihim, wajib bagi hak-haknya para rasul alaihimus salatu wassalam. Apa itu at-tablighu? Ma umiru bitablighihi lil khalqi, wajib
bagi para rasul bersifat tabligh, yaitu menyampaikan segala apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada makhluknya. Jadi Nabi itu, semua Nabi, semua Rasul itu tugasnya menyampaikan wahyu. Karena Rasul itu kan orang yang mendapatkan wahyu. Seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril itu namanya Nabi atau Rasul. Kalau dia diperintahkan, dia mendapatkan wahyu itu berupa hukum-hukum, di wahyunya berupa apa? Hukum. Isinya apa? Wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Ini isinya wahyu yang diterima oleh para rasul itu berupa hukum-hukum, yang hukum itu akan disampaikan kepada umat, kepada hamba-hambanya Allah. Nah, kalau Nabi tidak mendapatkan wahyu berupa hukum, bedanya nih. Jadi kalau Nabi dapat wahyu, tapi wahyunya bukan hukum yang untuk disampaikan kepada manusia, hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Rasul mendapatkan wahyu berupa hukum untuk disampaikan kepada yang lain. Jadi Rasul itu selalu menyampaikan apapun yang memang diperintah oleh Allah untuk disampaikan. Dan ada juga yang wahyu yang diterima oleh Rasul hanya untuk dirinya sendiri. Jadi nggak setiap wahyu itu untuk disampaikan. Ada wahyu yang memang wahyu itu oleh Allah diperintah ini jangan disampaikan, untuk diri kamu sendiri. Jadi biasanya wahyu ini yang berkaitan dengan pengenalan Rasul tentang sifat-sifatnya Allah yang orang lain itu sulit untuk mengetahuinya. Jadi hal-hal pribadilah, hal-hal khususiyah yang orang lain itu, orang awam itu sulit untuk memahami hal itu. Yang bisa paham hanya orang-orang sekelas para rasul. Maka hal yang demikian maka nggak akan disampaikan kepada umatnya. Kemudian ada lagi yang ketiga, wahyu yang diterima oleh Rasul, dan Rasul itu boleh memilih, mau menyampaikan boleh, tidak menyampaikannya juga boleh. Biasanya ini bukan perkara hukum, biasanya ini perkara tentang hikmah-hikmah. Yang disampaikan berarti nggak mengurangi, nggak menambahi, tidak disampaikan juga tidak mengurangi. Namanya Rasul boleh memilihnya. Dan ini boleh disampaikannya kapan saja, karena kita sering mendengar para ulama-ulama seperti Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seperti para imam-imam madhab, orang-orang besar yang ketika dia bermimpi ketemu Rasul, dia minta kepada Rasul, ya Rasul, sampaikanlah sesuatu kepadaku yang belum pernah engkau sampaikan kepada orang lain. Jadi minta sesuatu yang Nabi itu belum pernah menyampaikan kepada yang lainnya. Maka Nabi sampaikan wahyu dari Allah yang modelnya bentuknya apa? Ini yang Nabi itu memang boleh memilih untuk menyampaikan, boleh tidak menyampaikan, maka disampaikan kepada Nabi.
Contohnya apa diantaranya? Seperti Nabi bersabda kepada Habib Abdullah bin Haddad, bawalah selalu tasbih, karena membawa tasbih itu bisa menjadi pahala untuk orang yang membawanya. Di zaman Nabi ada tasbih nggak? Nggak ada. Berarti hal ini tidak disampaikan oleh Nabi di zaman itu, gitu loh. Kalau disampaikan orang bingung tasbih itu apa ya, nah, bingung, belum ada tasbih. Tapi generasi setelahnya, setelah muncul tasbih, Nabi menyampaikan hal itu. Makanya para ulama-ulama itu paling senang kemana-mana selalu bawa tasbih. Entah itu cuma dipegang, kadang dia kalung, dan dijadikan gelang, atau dimasukin tas, dikantongin. Makanya ente kemana-mana bawa tasbih. Kalau ente umpamanya kok mati, anak ente buka tas kamu, anak kamu akan muji-muji kamu. Bapak ternyata seneng tasbihan. Buktinya apa? Ini ada tasbihnya, walaupun cuma dibawa doang, nggak pernah dipakai, tetap hukumnya mendapatkan pahala membawa tasbih. Jadi tabligh menyampaikan bangsa hukum ini bagi Nabi ada 3, yang wajib disampaikan, yang wajib disembunyikan, dan yang boleh memilih untuk disampaikan atau tidak disampaikan. Jadi nggak semuanya itu wajib menyampaikan, enggak. Ada yang Nabi harus menyimpan. Lah yang Nabi menyimpan namanya apa? Yang Nabi menyimpan namanya masuk ke dalam sifat amanah, bukan masuk dalam sifat apa? Tabligh. Karena Nabi itu amanah, orang yang lurus. Ketika Allah menyampaikan ini jangan disampaikan Muhammad, ya Nabi ya lurus, tidak menyampaikan, namanya apa? Amanah. Kalau yang disuruh disimpan itu malah disampaikan, berarti nggak amanah, gitu loh. Jadi dengan Nabi tidak menyampaikan itu, justru Nabi disebut bersifat amanah. Kemudian lawannya dari sifat aman, sifat tabligh apa adalah mustahilnya Rasul itu kitman. Kitman itu menyembunyikan. Mustahil ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sesuatu yang memang Allah itu merintah menyampaikan, tapi Nabi nggak menyampaikannya. Nggak menyampaikannya kenapa? Bisa karena lupa, bisa sengaja nggak menyampaikan. Ini hukumnya mustahil. Kayak Nabi disuruh nyampein surat Al-Fatihah yang isinya 7 ayat, disampaikan cuma 6 ayat, berarti kurang berapa? 1. Kemana yang 1? Lupa. Itu mustahil. Atau sengaja nggak disampaikan, disembunyikan, juga mustahil. Jadi apa-apa yang Nabi itu belum menyampaikan, itu tidak mungkin Nabi lupa menyampaikannya, nggak mungkin. Kenapa? Lupa ini tentang sesuatu yang belum disampaikan akan menyebabkan agama yang disampaikan tidak sempurna. Lah, setelah disampaikan bagaimana? Boleh nggak lupa? Setelah disampaikan Nabi boleh saja lupa. Tapi lupa itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Allah. Lupa ini dalam hal apa? Lupa dalam hal perbuatan.
bukan lupa dalam hal perkataan. Kayak contoh, Nabi menyampaikan orang itu kalau sholat subuh disunahkan muakkad membaca kunut. Nabi pernah sesekali tidak baca kunut. Nabi perintahkan orang kalau sholat zuhur 4 rakaat. Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat. Kenapa itu? Lupa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Perbuatan. Loh, kenapa kok Nabi lupa? Lupa dalam bentuk perbuatan itu sengaja diciptakan oleh Allah untuk menjadi pelajaran bagi umatnya. Ketika umat itu lupa, bagaimana ketika saya kunut, saya lupakan, oh ternyata Nabi sujud sahwi. Itu pelajarannya namanya. Kalau Nabi nggak pernah lupa gimana? Dia nggak harus sujud sahwi. Atau Nabi pura-pura lupa, mungkin nggak? Saya nanti sholat sengaja tidak mau baca kunut. Kenapa? Mau ngajari umat caranya sujud sahwi. Terus Nabi pura-pura lupa, mustahil. Berarti apa? Berarti ada sandiwara. Sandiwara itu apa? Rekayasa. Nabi nggak ada dalam dirinya rekayasa. Nabi sholat zuhur 2 rakaat lupa. Padahal apa yang disampaikan Nabi, orang sholat zuhur berapa? 4 rakaat. Maka lupanya Nabi bukan lupa sengaja, Nabi itu pura-pura lupa, bukan. Memang Allah menjadikan lupa untuk apa? Agar diingat. Oh, kalau saya sholat itu lupa, caranya bagaimana? Tinggal berdiri lagi, tambah lagi 2 rakaat. Nggak usah diulang. Ini pelajaran dari Nabi namanya. Loh, kan Nabi nggak usah ngajarin, kan bisa nyontohin apa? Cukup ngasih tahu kalau ada umatnya lupa, Nabi kasih tahu, bangun, terusin 2 rakaat. Bisa, tapi mencontohkan dan apa? Memberitahu itu lebih sempurna mana? Mencontohkan. Karena contoh itu dilihat langsung oleh umat. Oh, caranya begitu. Jadi ketika Nabi itu 4 rakaat, yang harusnya 4 rakaat, Nabi 2 rakaat salam. Sahabatnya mengingatkan, ya Nabi, tadi sholatnya cuma 2 rakaat. Maka Nabi ketika mendengar itu berdiri lagi, menambah lagi 2 rakaat. Gitu. Tapi syaratnya posisi kamu masih dalam keadaan tahiyat, belum keluar merokok ngopi, belum. Kalau udah keluar merokok ngopi, tadi kurang 2 rakaat, mau nambah lagi ya nggak boleh, harus ngulang dari awal. Kalau posisinya masih di situ, belum lama dari sholatnya, belum banyak berbicara, maka boleh melanjutkan menambah lagi kekurangan dari sholatnya. Inilah hikmahnya dijadikan lupa oleh Allah. Maka Nabi dalam apa sabdanya apa? Aku tidak pernah lupa. Nabi itu nggak pernah lupa. Kenapa? Karena lupa itu godaan siapa? Setan. Dan Nabi itu nggak bisa digoda setan, nggak bisa. Maka Allah sengaja menjadikan Nabi lupa agar perbuatan itu bentuk tablek namanya. Oh, Nabi mengajarkan bagaimana kalau seseorang itu lupa di dalam sholatnya, lupa nggak baca kunut, lupa rokaat, dan dalam hal-hal yang lainnya. Jadi Nabi tidak mungkin menyembunyikan. Nggak mungkin Nabi itu lupa
sebelum Nabi menyampaikan. Beda setelah menyampaikan. Kalau setelah menyampaikan Nabi boleh lupa. Lah untuk apa lupa? Untuk pelajaran. Ketika lupa kalian dalam hal tertentu, begini loh jalan keluarnya. Itu namanya Nabi mengajarkan bagaimana caranya jalan keluar ketika seseorang mengalami lupa di dalam mengerjakan syariat. Terus dalil. Apa dalilnya kalau Nabi itu orang yang wajib tabligh? Apa dalilnya Nabi itu menyampaikan berita-berita dari Allah? Ya namanya Nabi itu kan pembawa berita. Kalau pembawa berita nggak nyampain berita, bagaimana? Ya bukan pembawa berita namanya. Tugasnya pembawa berita itu menyampaikan berita. Ketika kamu ngaku saya utusannya Pak Lurah, orang nanya, lah kamu diutus kemari untuk apa? Kamu diem aja. Kata orang, Pak Lurah mutus kamu sia-sia dong, ngapain kemari kok diem doang gitu loh. Maka Nabi atau para Rasul ketika datang kepada umatnya, maka dia menyampaikan segala yang diperintahkan oleh Allah. Andai Nabi menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, andai seperti pendapatnya orang-orang Syiah. Hati-hati nih, orang Syiah itu mengatakan Nabi itu belum semua disampaikan. Jadi agama ini belum sempurna semuanya, belum. Nanti agama ini akan disempurnakan oleh imam-imam kami loh. Makanya orang Syiah itu ada namanya apa? Imam 12. Jadi setelah wafatnya Nabi, mereka mengangkat para imam-imam yang jumlahnya 12. Maka para imam ini derajatnya seperti Nabi, juga menerima wahyu. Jadi apa yang belum sempurna dari Nabi disempurnakan oleh para imam-imam ini. Ini kata mereka. Kita tidak mengimani yang demikian. Kita mengimani Nabi sempurna menyampaikan semuanya dari Allah. Buktinya mana? Ayat yang akhir Nabi sampaikan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku sempurna menyampaikan segalanya untuk kamu. Agama yang telah aku ajarkan telah sempurna, menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka kita menggunakan bahasanya apa? Andai Nabi itu menyembunyikan suatu hukum, maka niscaya kita sebagai umatnya akan mengikuti Nabi. Apa itu? Ya menyembunyikan hukum. Sesuatu yang penting akan kita simpan. Kenapa? Nabi aja menyimpan rahasia, menyimpan wahyu dari Allah. Andai Nabi menyimpan wahyu dari Allah, maka kita pun ketika mendapat wahyu dari Allah lewat Nabi akan menyimpannya juga, nggak kita sampaikan kepada generasi berikutnya. Nabi dapat wahyu disampaikan separuh, disimpan separuh. Sahabat dapat wahyu dari Nabi disimpan separuh, disampaikan separuh. Sahabat ke tabiin disampaikan separuh, disimpan. Kira-kira nyampe kita nggak kira-kira?
Sampai kita udah habis, disimpan. Makanya sahabat nggak pernah menyimpan apapun yang ada dari Nabi, nggak ada. Semua yang memang Nabi katakan ini sampaikan, sahabat menyampaikannya tanpa ada yang disimpan, nggak ada. Quran, Nabi menyampaikan ke sahabat 30 juz, nyampe kita berapa? Ya 30 juz, nggak dikurangi, enggak. Makanya orang-orang Syiah itu nggak mau baca Quran kita, nggak mau. Kenapa? Qurannya kurang, nggak sempurna. Karena ada yang disimpan, kata dia. Sahabat ini curang, ada yang nyimpen sesuatu yang dari Nabi nggak ditulis semua. Kita nggak ada begitu. Karena penulisan Al-Quran itu disaksikan oleh semua sahabat. Dari mana? Dari para penghafal Al-Quran. Dicocokkan dengan catatan Quran yang langsung ditulis melalui Nabi. Nabi itu kalau dapat wahyu langsung manggil juru tulis, langsung disampaikan, suruh nulis. Tapi kalau hadis itu sesuatu yang maknanya dari Allah, kata-katanya dari Nabi, itu namanya hadis. Maknanya dari Allah, kata-katanya dari Nabi, itu namanya hadis. Kalau Quran, maknanya dari Allah, kata-katanya pun dari Allah, gitu loh. Nah, kalau hadis, Nabi nggak nyuruh tulis, jangan ditulis. Oh, berarti ini hadis, gitu loh. Kalau Nabi ngomong tulis, berarti itu Quran. Sahabat nulis, entah itu di kulit, entah di tulang, entah di papan, entah, mesti semua ayatnya ditulis. Maka semua yang ditulis kemudian dikumpulkan, dicocokkan dengan para penghafal Quran. Oh, cocok semua, lalu yang tersebar ini dibakar semuanya. Selesai. Berarti Quran sudah tertulis lengkap menjadi satu buku, nggak berserakan, sudah di tulang, di kulit. Ini menunjukkan apa? Bahwa penulisan Al-Quran itu betul-betul tanpa ada kekurangan, sesuai dengan wahyu yang diterima dan sesuai dengan hafalannya para sahabat. Tiga 30 juz sahabat nerima, disampaikan kepada kita 30 juz, berikutnya 30 juz, terus begitu. Ilmu-ilmu yang lain juga begitu. Tapi banyak ilmu yang sekarang sudah hilang. Kenapa hilang? Bukan karena nggak disampaikan, karena nggak ada yang mau ngaji. Sayyidina Ali itu mendapatkan ilmu dari Nabi 1000 ilmu. Saya mau nanya, ente punya berapa ilmu? Ilmu tajwid, baca Quran, apalagi ilmu bahasa Arab, nahwu, ilmu apalagi? Hadis, tafsir, apalagi? Kalau yang tambahnya kamu ilmu remi, ilmu catur, itu mah bukan ilmu dari sono, itu mah. Yang dari Nabi itu diajarkan kepada Sayyidina Ali, kan dikatakan ana madinatul ilmu wa aliyu babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan pintunya Sayyidina Ali. Maka kata Sayyidina Ali apa? Aku mendapatkan pelajaran 1000 ilmu. Ini pun disampaikan. Kemudian orang setelahnya merasa 1000 ilmu itu kebanyakan. Dia hanya mengambil yang penting-penting aja, mulai kurang. Generasi berikutnya begitu, 900 ilmu kebanyakan.
Diambil yang penting-penting aja, kurang lagi. Terus tiap generasi kurang, sampai ke kita ilmu tinggal hanya berapa puluh ilmu, yang lainnya hilang. Hanya kita mengambil yang penting-penting saja. Makanya sekarang ini kalau kamu lihat orang-orang tua kamu dulu, di rumahnya kitabnya paling cuma 3. Kitab tauhid, kitab fikih, kitab tasawuf. Tauhidnya punya kitabnya, fikihnya punya kitab, tasawufnya punya kitab. Padahal masih banyak ilmu yang lain, tapi yang penting 3 ini gitu loh. Nah 3 ini terus dari generasi diajarkan terus, nggak hilang nggak. Tapi yang lainnya orang anggap udah cukup, yang lain yang belajar lah, saya nggak usah belajar. Hilanglah ilmu itu, hilang ilmu itu, gitu loh. Tapi kalau urusannya hukum-hukum yang wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, ini tidak pernah disembunyikan oleh para sahabat. Ketika sahabat menerima dari Nabi, sahabat menyampaikannya ke orang setelahnya, orang setelahnya nyampaikan ke orang setelahnya, terus sampai kepada kita sekarang ini, hukum-hukum itu tetap lengkap. Makanya ada yang namanya imam mazhab. Ada mazhab siapa? Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Maka mereka inilah yang menjadi pencatat-pencatat hukum-hukum yang diterima dari sahabat-sahabat. Sampai ke kita, hukumnya masih lengkap. Oh, sholat hukumnya begini, wudhu hukumnya begini, haji hukumnya begini, terus sampai yang kecil-kecil, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah, hukum ini nggak disembunyikan. Andai sahabat itu menyembunyikan, berarti generasi setelahnya juga akan menyembunyikan, gitu loh. Kenapa? Karena kita itu mengikuti para nabi. Kalau nabinya tukang menyimpan ilmu, sahabat juga tukang menyimpan ilmu. Kalau sahabat menyimpan ilmu, tabiin menyimpan ilmu. Terus begitu nanti. Lah, seorang guru yang suka nyimpen ilmu, itu guru apa misalnya? Ada nggak? Guru yang tukang nyimpen ilmu, dia kalau ngajar muridnya nggak disampaikan semuanya. Guru apa biasanya? Guru silat. Ada tuh. Kalau guru silat yang disampaikan separuh biasanya. Nanti kalau dia mati, baru dia tulis wasiat, di bawah bantal saya ada jurus terakhir, silahkan kamu pelajari. Kenapa? Kalau diajarkan semua, takut gurunya dikalahkan sama muridnya. Itu kalau guru silat begitu, gitu loh. Tapi kalau agama nggak ada. Kalau agama, mereka pingin muridnya lebih pintar dari gurunya. Itu ilmu agama begitu. Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik. Setelah ilmunya Imam Malik habis, kata Imam Malik apa Syafi'i, kamu pindah ke guru ini. Belajar lagi ke sana, habis lagi ilmunya, pindah lagi, hingga si murid lebih pintar dari gurunya. Itu ilmu agama. Makanya guru-guru agama itu paling senang kalau punya murid yang pintar, lebih pintar dari dirinya. Tapi kalau guru yang lainnya rugi, waduh, murid saya lebih pintar, pelanggan saya habis nanti. Koki masak, kok murid lebih pintar, waduh bahaya nih, pelanggan saya habis sama murid saya nanti. Itu faedahnya ilmu-ilmu agama itu tidak pernah disembunyikan.
Dan mustahil para nabi itu menyembunyikan ilmu. Kenapa? Karena orang yang menyimpan ilmu yang bermanfaat, menyimpan nih hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau Allah taala, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, maka mereka itu akan dilaknati Allah, dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Andai ada ilmu yang kamu sembunyikan, kamu dilaknat oleh Allah. Ya sebenarnya itu guru-guru kita dulu nggak ada yang menyimpan ilmu, nggak kayak saya ini ngajar ilmu tauhid. Orang yang saya ajarin sulit untuk paham, hingga dari sekian banyak orang hanya satu yang paham, gitu loh. Yang lainnya nggak paham-paham, ilmunya sulit. Bukan sulit sebenarnya, entenya pikirannya udah kebanyakan, mikir utang, mikir token listrik, mikir anak sekolah, mikir SPP, hingga ketika ngaji itu yang penting dengerin aja dah, sambil ngantuk-ngantuk ya ada, sambil liar-liar ya ada, sambil nyender ya, sambil rokokan yang di pojok-pojok sana ya ada, yang penting dengerin, gitu loh. Hingga para guru yang menyampaikan ilmu ini kemudian tidak menghasilkan murid yang bisa memahami apa yang diajarkan, hingga generasinya habis. Tapi dia tidak boleh menyembunyikan ilmu, tetap dia wajib menyampaikan. Mau orangnya paham nggak paham, saya wajib menyampaikan. Ini beban yang diterima, yang harus disampaikan kepada orang lain. Jadi tidak ada di antara para sahabat mereka yang menyembunyikan ilmu yang bermanfaat, nggak ada. Dari generasi ke generasi semua ilmu disampaikan. Jadi kalau ada yang ngomong apa, Nabi itu kan sudah sempurna menyampaikan agama, hingga kita nggak boleh nambahin lagi. Kalau kita nambahin lagi hukumnya apa? Bid'ah. Nah ini muncullah pernyataan jangan menambahkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Kalau kamu menambahkannya berarti hukumnya bid'ah. Nah ini yang kemudian orang ini nggak ngerti membedakan mana yang bid'ah dan mana yang bukan bid'ah. Generasinya Nabi itu generasi utama, ilmunya belum dikelompok-kelompokkan seperti sekarang. Di zaman Nabi nggak ada Nabi di masjid, Nabi lagi ngapain? Lagi ngajar ilmu tajwid, nggak ada. Oh, Nabi lagi ngajar ilmu fikih, lagi nyampai ilmu tafsir, ilmu hadis. Oh, Nabi lagi nyampai ilmu tauhid, ilmu balaghah, mantik, bayan, nggak ada begitu, nggak ada. Di zaman Nabi belum ada ilmu dikelompokkan. Kemudian generasi berikutnya baru membuat kelompok-kelompok ilmu dan membuat perkembangan ilmu agar apa? Generasi setelahnya lebih mudah untuk belajar. Gitu loh. Lah, ketika generasi berikutnya menjadi lebih mudah untuk belajar, kenapa? Karena ada penambahan teori-teori yang diambil dari para sahabat. Perkembangan ini namanya bid'ah.
bid'ah, tapi bid'ah hasanah gitu, bukan bid'ah dolalah. Kayak apa? Di zaman Nabi nggak pernah Nabi ngajarin nun sukun ketemu alif bacaannya idhar, nun sukun ketemu ha bacaannya nggak ada begitu. Nun sukun atau tanwin ketemu wawu bacaannya, nun sukun ketemu fa bacaan nggak ada begitu. Ini adanya bahasa idhar, ikhfa, idgham bihunna, idgham bilahunna, ada iklab, ada itu muncul generasi setelahnya. Begitu pula hadis, ada hadis ahad, hadis masyhur, hadis mutawatir, itu muncul setelahnya. Ini namanya perkembangan ilmu. Begitu pula ilmu tauhid, zaman Nabi nggak ada wajib, mustahil, jaiz, nggak ada ta'aluk tanzizil qadim, ta'aluk suluhil qadim, ada tanzizil hudus, nggak ada. Ini kemudian ilmu dikembangkan agar orang setelahnya mudah untuk belajar. Bukan berarti ketika itu menambahkan terus dianggapnya bid'ah. Oh bukan, kamu nggak ngerti yang namanya bid'ah berarti. Kita nanti akan jelaskan sedikit setelah kita masuk adzan Isya. Fadhal.
illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa rabbana al-'ali tamah salatul qaimah azza sayyidina Muhammad al-wasilatul fadilah wa syarafa wa darajatul 'aliyatul rafi'a wa badal maqam al-mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin Rabbi ighfir li wa li walidi Rabbi ighfir li wa li walidi Rabbi ighfir li wa li walidi ya Allah Rabbi ighfir li wa li walidi Rabbi ighfir li wa li walidi warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa khudhum li ta'atik Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bijaika bil muta'al wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita terusnya sedikit. Jadi bid'ah, kalau mereka mengatakan bid'ah itu apa-apa yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, berarti nanti semua ilmu-ilmu yang sekarang semuanya bid'ah. Ente ngajarin tajwid bid'ah, Nabi nggak pernah ngajarin ada tanwin, ada apa, iqlab, ada ikhfa, ada idhar, nggak pernah diajarin Nabi begitu, nggak ada. Nanti orang yang ngajar ilmu tauhid, ada ngajarin tentang wajib, mustahil, jaiz, ada tanzil qadim, tanzil hudus, ada suluhil qadim, oh bid'ah. Nabi nggak pernah ngajar begitu. Orang ngajar hadis, oh ini namanya hadis ahad, oh ini masyhur, oh ini mutawatir, oh ini dhaif, oh ini hadisnya maudhu, oh ini mardud, bid'ah. Kenapa Nabi nggak pernah ngajar begitu? Lah kalau begitu semuanya bid'ah ilmu yang kita belajar dong. Jadi bid'ah nggak diartikan begitu. Bid'ah itu sesuatu perkara yang baru yang tidak punya sandaran hukum dari Quran dan hadis, begitu loh. Dari ijma'nya ulama, dari asarnya ulama, asarnya sahabat, ketika nggak punya sandaran ke sana, baru namanya itu bid'ah. Bukan yang tidak pernah dikerjakan Nabi, nggak pernah dikerjakan sahabat, nggak pernah dikerjakan tabi'in, baru bid'ah, bukan. Tapi apa-apa yang baru, yang tidak punya sandaran hukum, mau dikerjakan, nggak dikerjakan mereka, nggak masalah. Yang penting sandaran hukumnya ada, gitu loh. Tahlil, sandaran hukumnya mana? Ada. Nabi perintah kalau kamu ziarah ada orang yang mati maka bacakanlah ini. Kalau Nabi ziarah kubur, Nabi baca ini. Nabi ke kuburan, Nabi menancapkan pepohonan, kata Nabi, selama pohon ini basah maka pohon ini akan membacakan istighfar kepada ahli kubur. Kan sandaran hukum ini. Berarti kalau pohon saja bisa membacakan istighfar nyampe pada ahli kubur, kenapa kita enggak? Gitu loh. Dari sandaran hukum yang terpisah-pisah ini, kemudian ulama menyusun menjadi satu hukum, namanya bacaan tahlil. Ada lagi namanya manakib. Apa itu manakib? Menceritakan sejarah hidupnya seorang ulama. Ada maulid Nabi. Apa itu? Menceritakan sejarah hidupnya Nabi Muhammad SAW. Oh ini bid'ah. Iya bid'ah, tapi ada sandaran hukumnya. Mana? Di Quran saja Allah menceritakan sejarah hidupnya wali-walinya. Allah ceritakan sejarah hidupnya nabi-nabinya. Untuk apa? Ya untuk pelajaran kita. Terus kenapa alasannya kita nggak boleh menceritakan sejarah yang lain? Sandaran hukumnya ada, gitu loh. Jadi untuk membuat penilaian sebuah bid'ah, kalau sandarannya cuma yang tidak pernah dikerjakan Nabi,
nggak pernah dikerjakan sahabat, nggak pernah dikerjakan tabiin, maka bid'ah ya kita sekarang bid'ah semua. Banyak perkara-perkara yang tidak pernah dikerjakan oleh mereka tapi kita mengerjakannya. Jadi yang jadi pokok utama bukan pekerjaannya tapi apa? Hukumnya, sandaran hukumnya, ketetapan hukumnya ada. Quran ada, dalam hadis ada, dalam akarnya sahabat, akarnya tabiin, maka yang dikerjakan bukan bid'ah. Kalau sandaran hukumnya gak ada, baru itu namanya bid'ah. Itu dong. Kayak apa contohnya? Mengatakan Allah di atas, hukumnya apa? Bid'ah. Itu nggak ada. Para sahabat mengatakan Allah di atas, nggak ada. Mengatakan Allah itu, meyakini Allah itu wajib menciptakan kebaikan, bid'ah. Dalam hal keyakinan banyak bid'ah. Lah amaliyah bagaimana yang bid'ah? Amaliyah yang bid'ah contohnya apa? Orang yang melakukan sholat subuh 3 rakaat, hukumnya apa? Bid'ah. Saya ini lagi semangat subuh, saya kok cuma 2 rakaat, kurang. Saya mau tambahin jadi 3, hukumnya apa? Bid'ah. Biar kamu semangat kayak apapun, subuh tetap wajibnya berapa? 2 rakaat. Jadi sekarang kamu tahu mana yang namanya bid'ah yang dolalah, mana bid'ah yang hasanah. Selagi ada sandaran hukumnya, ketika kita mengerjakannya, maka itu namanya bid'ah hasanah. Ketika tidak ada sandaran hukumnya, namanya bid'ah dolalah. Nyambung? Hari ini kita membahas sifat yang ketiga, wajib bagi para nabi tabligh, menyampaikan segala apa yang diperintah oleh Allah, hingga agama yang kita terima sekarang ini sudah sempurna. Walaupun sudah sempurna, bukan berarti tidak bisa ditambahkan. Ditambahkannya selagi masih ada hukum itu dari Rasul, itu diperbolehkan. Mana dalilnya? Nabi yang mengatakan man sanna sunnatan hasanatan, loh. Siapa yang membuat-buat hal yang baru, hadis Nabi itu, maka dia diberi pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jadi ada perkara yang baru tapi hukumnya baik. Bukan setiap perkara baru hukumnya dolalah. Nyambung kira-kira? Jadi insya Allah yang akan datang kita akan membahas tentang sifat fatonah, insya Allah. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Salam. Ini banyak mengenai upah sholat perang. Ya kalau apa bedanya sholat ada bisa pakai salam. Jadi kalau pakai sholat berikan itu biar kamu yang kalau pakai sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Kalau kita lupa rokaat, berarti rokaat itu rukun. Kalau rokaatnya ketinggalan, berarti harus ganti rokaat lagi. Tidak cukup hanya pakai sujud sahwi gitu loh. Jadi
setelah kita rokaatnya diganti, zuhur saya 2 rokaat salam, berarti rukunnya kurang 2 rokaat. 2 rokaat ditambahin, baru yang akhir sujud sahwi untuk kesempurnaan. Tapi kalau kayak kunut hukumnya apa? Sunnah, maka boleh diganti pakai cuman sujud sahwi, karena kunut bukan rukun gitu loh. Yang ditinggal itu rukun, nggak bisa sujud sahwi. Kayak contohnya saya sholat lupa baca Fatihah, toto Allahu Akbar, rakaat kedua saya langsung baca surat Qul huwallahu ahad, ruku. Waduh, saya belum Fatihah, gimana? Ya nambah 1 rakaat lagi gitu loh. Bukan cuman sujud sahwi. Setelah nggak boleh, harus tambah rukun lagi gitu loh. Karena rukun itu nggak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, sholatnya nggak dihitung sholat. Nyambung? Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya masalah perbedaan. Kenapa Nabi itu sempat? Kenapa terjadi banyak video-video dan diangkat di belakang ini? Kenapa terjadi itu? Ini bagaimana menjadi yang akan memang Allah maunya terjadi perbedaan. Memang Allah maunya begitu, agar kamu bisa berpikir mana yang harus saya ikuti. Tapi yang namanya firqah ini, selagi firqahnya masalah amaliyah, maka nggak masalah gitu loh. Yang satu baca kunut, kata yang ini nggak kunut, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu firqah dalam akidah, dalam keimanan, itu yang nggak boleh gitu loh. Nabi pernah menyampaikan begini sama sahabatnya, kalian sekarang berangkat ke Hudaybiyah, ke Khaybar. Kamu harus sampai di sana, jangan sholat asar kecuali kamu sudah sampai sana. Coba, kamu jangan sholat asar kecuali sudah sampai sana. Maka ketika di tengah jalan, hari sudah mepet mau maghrib, separuh sahabat sholat asar, separuh sahabat nggak mau sholat asar, tetap terusin sampai ke sono sudah maghrib, dia terpaksa mengkodok sholat asar. Yang benar yang mana? Nah itu gitu loh. Memang di zaman sahabat aja sudah banyak perbedaan pemahaman. Tapi ketika perbedaannya masalah amaliyah, itu enggak masalah. Yang enggak boleh perbedaan dalam akidah. Jadi ketika kita berbeda dalam amaliyah, yang baca kunut sama yang enggak baca kunut, yang benar yang mana? Lah, makanya jangan nyalahin, ente nggak baca kunut salah, yang baca kunut bener, nggak boleh begitu. Islam selalu akan mundur kalau begitu. Yang ada ribut masalah perbedaan, padahal ikhtilafu ummati rahmatun, kata Allah. Perbedaannya umatku itu rahmat, gitu loh. Ketika perbedaan itu masalah amaliyah, bukan masalah apa? I'tiqadiyah, bukan masalah keimanan.
Yang satu tahiyatnya begini-begini, yang satu lurus. Yang betul yang mana? Betul semua. Yang enggak betul ya enggak tahiyat gitu, yang enggak sholat. Nyambung. Jadi memang Allah maunya begitu agar umat itu punya jalan keluar. Jadi madhab 4 Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kenapa kok 4? Justru untung ada 4. Kita bisa pindah-pindah ketika dalam keadaan darurat. Saya kalau kesentuh wanita Syafi'i batal. Ketika saya ke Mekah sulit. Untung ada madhab Imam Hambali atau Imam Maliki, saya pindah ke sana. Untung gitu loh. Kalau madhab cuma 1 repot gitu loh. Jadi untung ada perbedaan. Ya Bu. Jadi nggak masalah perbedaan, yang penting tetap dalam masalah amaliyah, bukan i'tiqadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah sifat Nabi hanya 4, yaitu sidik, amanah, tauhid, dan martabat? Apakah tidak lebih gitu? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya sifat yang pokok, sifat yang wajib, sifat yang dimiliki oleh semua nabi, yang tidak boleh satu nabi pun tidak memiliki sifat itu. Apa? Kalau ngomong pasti benar, tidak pernah punya kesalahan, menyampaikan perintah-perintahnya Allah, dan cerdas. 4. Ini sifat pokok namanya. Sifat yang lainnya namanya sifat kemanusiaan. Banyak itu. Kita bahas nanti setelah sifat yang 4. Kita bahas dalam perkara jaiz. Makanya kan ada yang wajib bagi Nabi, mustahil bagi Nabi, dan jaiz. Maka pada yang jaiz inilah nanti banyak kita akan bahas sifat-sifat yang lain yang merupakan sifat kemanusiaan. Kayak apa? Dermawan, maha baik, silaturahmi, biasa tersenyum. Itu sifat kemanusiaan Nabi namanya. Tapi hukumnya itu bukan wajib, tapi jaiz. Nyambung. Sama kayak sifatnya Allah ada 20. Kalau sifat Allah 20 itu namanya sifat yang pokok. Karena akal kita hanya sanggup memahami cuman 20. Aslinya enggak 20, lebih dari 20. Tapi umat Islam dicukupkan memahami sifat itu cuman 20. Ketika kamu paham 20 sifat Allah, berarti kamu menggugurkan kewajiban. Sama dengan sifat Nabi, ente paham 4 sifat ini, kamu menggugurkan kewajiban. Nyambung? Selesai, kita tutup. Kita teruskan yang akan datang, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الإلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد تحصي صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.